ya. Nah, gerak. Sampai terima mulai. Laporan. Laporan kepada penerima apel. Selamat. Tiga, Gerak. Terus. Lapor. Dua tiket kembali pertama pagi. Jumlah 9 dilengkap. Dalam melaksanakan jelas tiket selama 1 kali 24 jam dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada lebih pengganti serta orang-orang yang tertarik. Laporan selesai. lapor. Nomor 3, tiket rumah jabatan bupati hingga 9. Orang 2, ada 7. Keterangan 1 tanpa keterangan, 1 dengan suap. Siap menerima tugas dan tanggung jawab dari jurang kepada kami. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik keren. Keren. Mari dan mengakhiri tugas kita pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tanpa pengusaha tegang. Terima kasih kepada Ibu dapat memberkatikannya. Tegang. Balik kanan. Gerak. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Bupati. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bupati? Bagaimana kabar sehari-hari? Baik, ya. Ya, Pak Bupati, saya Sekian Laskar Anti Korupsi ini sengaja datang ke rumah jabatan untuk mengetahui lebih dalam kondisi Pak Bupati sehari-hari karena yang terkenal sangat dekat dengan rakyat. Setiap
hari datang ke kecamatan. Mengapa Pak Bupati sampai jam tengah malam tidak ada rasa lelah mendatangi walaupun undangan privat? Ya, Apa yang mendorong Pak Bupati? ya kan memang dari awal komitmen kami untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian tentu komitmen kami memang sudah ingin mewakafkan diri kami untuk masyarakat, ya, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu masalah-masalah mereka, memfasilitasi mereka, sambil juga tentu dalam menjalankan 25 kerja nyata yang sudah kami masukkan dalam RPJMD kami. Tapi Pak Bupati ini kan kepala pemerintahan atau kepala kerajaan di Kabupaten Wajo. Kan begitu di SMS hanya undangan tasmiahan, pindahan rumah. Kok Pak Bupati begitu empati mendatangi biar tengah malam? Kenapa Pak Bupati termotivasi begitu? Itu yang membuat kami ingin menggali lebih dalam dengan Pak Bupati. Ya, itulah memang salah satu yang ini memang harus keikhlasan kita dalam melayani, membantu apa yang menjadi kebutuhan sehingga semua terasa ringan. Dan memang tujuan kami ya bagaimana memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat kita terkait dengan layanan-layanan yang ada, karena pasti juga masyarakat menginginkan kita datang itu ada masalah yang ingin dia sampaikan, ada sesuatu yang ingin dibicarakan, ada yang ingin diperlihatkan, ada yang mau dia sampaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita, sehingga kami pun juga merasa senang kalau misalnya dalam di lapangan itu melihat langsung persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, Pak Bupati selama menjabat Pak Bupati begitu melakukan reformasi struktural, reformasi organisasi yang sudah dulu menjadi organisasi perangkat daerah. Mengapa Pak Bupati begitu revolusioner untuk merubah? Yang pertama memang dalam 25 program saya itu salah satunya itu adalah reformasi birokrasi. Berbicara reformasi birokrasi, tentu yang pertama organisasinya dulu, ya, karena ini organisasinya gemuk. Sementara kalau kita ingin melihat bagaimana kelincahan aparatur sipil kita bisa bergerak, tentu organisasinya dulu kita rapikan, ya, bagaimana kita rapikan OPD kita yang bisa digabung, yang bisa lebih lincah, istilahnya tidak apa-apa struktur miskin struktur, kaya dengan program, ya. Dan itulah kami coba dari 39 perangkat daerah atau di SKPD itu OPD ini kita rampingkan menjadi 27, ya. Dari 27 ini kita coba menatanya dengan lebih menciutkan program-program yang ada, sehingga layanan-layanan masyarakat itu banyak kita lakukan secara terpadu melalui mall pelayanan, TPSP, ya. Kemudian ada juga kami punya program namanya Paten, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, yang tadinya terpusat di kabupaten, kita dekatkan ke kecamatan supaya masyarakat tidak menyiapkan waktu yang cukup banyak sampai ke kabupaten. Mereka cukup selesaikan di kecamatannya, bahkan yang bisa selesai di desa kita selesaikan di desa, ya. Itu kita lakukan. Nah, setelah restrukturisasi organisasi tadi ini, ya tentu penerapan merit system yang alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan kurang lebih 20 kabupaten kota seluruh Indonesia yang menerapkan merit system ini. Dan tentu ini juga adalah bagian upaya kita untuk bagaimana profesionalisme, bagaimana sistem kinerja, bagaimana
evaluasi kinerja daripada seluruh perangkat daerah kita itu betul-betul bisa terukur ya melalui sistem aplikasi, melalui program-program yang tentunya bisa lebih menyederhanakan dan lebih memanage sistem tata kelola daripada pelayanan kita atau pemerintahan kita. Apa jurus pamungkas Pak Bupati atau jurus hati yang bisa menyejukkan ASN di Kabupaten Wajo begitu perampingan terjadi revolusi sistem birokrasi ketika Bapak menjabat, mereka tidak ada suara-suara yang terdengar nyaring? Sebenarnya kalau suara itu sih sebenarnya gejolaknya pasti besar karena kita akan berhadapan dengan ASN yang tadinya dapat jabatan ini ya, apalagi ini kan banyak jabatan yang terpangkas ya, mulai dari eselon 2, eselon 3 banyak betul sampai ke bawah eselon 4 dirampingkan ya, sehingga tentu banyak tadinya punya posisi, tetapi tentu kita harus selalu memberikan pengertian, apalagi kan pemerintah pusat juga sudah mewacanakan bagaimana memperbanyak fungsional untuk bisa lebih bekerja lebih fungsional untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dan saya kira itu juga dampaknya bisa mengefisiensi anggaran kita yang tadinya biaya-biaya anggaran kita di APBD itu banyak di birokrasi, banyak belanja-belanja pegawai. Sekarang ini banyak-banyak kita alihkan ke belanja publik, artinya yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, misalnya infrastruktur, jalan, pengairan, kelistrikan kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum ada listriknya, masih banyak kampung-kampung kita seharusnya ada penerangan. Bagaimana kita mau kembangkan pariwisata, bagaimana kita mau kembangkan industri, daerah kita menjadi daerah industri kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang baik. Nah, tentu semua ini harus basic-basic ini harus dibenahi. Pak Bupati, sebelum saya kemari untuk memperdalam, bahkan sampai tukang sayur, tukang sapu, tukang cukur pun saya singgah potong rambut di Wajo. Orang menyebut Pak Bupati ini begitu menjabat dianggap hanya tukang cuci piring. Mengapa ada istilah dirakit itu Pak Bupati tukang cuci piring? Barangkali ya karena memang istilahnya banyak hal-hal yang kita memang berubah mindset daripada ASN ya. Yang pertama, mereka harus lepas merdeka, tidak boleh ada beban-beban kepada mereka sehingga mereka bekerja secara profesional, dan mereka juga tidak membebani kepada masyarakat, kepada bawahannya ya, sampai ada beban-beban seperti ini bahwa kalau dapat jabatan harus ini, harus ini. Semua kita mereka merdeka dengan itu. Kemudian tentu kami memang di 2019 di tahun pertama menghadapi defisit ya, beban anggaran kita ada 67 miliar. Alhamdulillah kami bisa lewati itu, bahkan dengan melakukan restrukturisasi organisasi masuk di 2020, alhamdulillah semakin berimbang. Hanya saja di 2020 kita menghadapi lagi pandemi. Tentu beberapa rencana-rencana kita yang tadinya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, tiba-tiba banyak berubah ke penanganan COVID. Ya tentu ini kita ambil hikmahnya karena kita fokus sekarang ini dalam hal penanganan COVID, dan kami juga bersyukur di Wajo ini alhamdulillah dari awal kita mampu kendalikan, dan sampai sekarang ini untuk per hari ini alhamdulillah sudah zero, sudah semua sudah sembuh ya, sudah tidak ada lagi. Setelah kita berdoa mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada lagi tambahan, sehingga insya Allah masyarakat kita juga sudah bisa beraktivitas, walaupun memang kami perketat dengan protokol kesehatan, karena memang dari awal kami keluarkan 2 perbu. Yang pertama peraturan Bupati tentang protokol kesehatan seluruh aktivitas-aktivitas masyarakat, sosial kemasyarakatan, ekonomi, keagamaan kami atur dalam peraturan Bupati. Kemudian yang kedua, Perbub kedua disusul dengan Perbub tentang penegakan kedisiplinan, sehingga setiap hari melakukan penegakan supaya masyarakat dengan kesadarannya tetap melakukan prokes di setiap aktivitas-aktivitas mereka, supaya kita tetap jalankan ekonomi kita lakukan aktivitas-aktivitas ini supaya masyarakat juga tidak jenuh dengan itu. Pak Bupati, di
Kabupaten Wajo ini terkenal kan dengan industri sutra. Apa kira-kira dampaknya dengan pandemi saat ini dan bagaimana memproses Pak Bupati? Industri yang terkenal ini adalah go internasional. Ya memang kalau garmen itu pasti sangat berdampak. Selama 1 tahun ini betul-betul anjlok ya. Nanti setelah kami gerakan kembali kelonggaran-kelonggaran itu, alhamdulillah kami tanya para pengrajin, kita tanya para pengusaha, alhamdulillah sudah sejak new normal pada saat itu sudah mulai bergerak. Apalagi sekarang ini alhamdulillah sudah bergerak. Dan memang dari awal juga kami lagi lakukan pemenahan persutraan kita, apalagi memang Wajo dikenal dengan penghasil sutra, dan kompetensi masyarakat kita tentang persutraan itu mulai dari hulu sampai hilir, sehingga kita benahi semua, mulai dari penanaman murbei, kemudian sekarang ini kita minta kerjasama dengan Unhas bagaimana melakukan riset supaya kita bisa buat indukan sendiri, tidak tergantung lagi dengan China misalnya impor telur ya untuk dijadikan ulat ya, dan seterusnya kita benahi, kita lakukan tahun ini akan melakukan nanti pelatihan bagi para pengrajin supaya bisa mendesain, bisa membuatkan sutra-sutra yang lebih berkualitas ya, pencelupannya, pewarnaannya, desainnya. Nah, ini semua kita persiapkan dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa booming. Mulai dari hulu sampai hilir, para pengrajin kita ini sudah siap bahan baku. Pak Bupati, ini kita lihat Danau Tempe, luar biasa bagaikan lautan. Tapi Kabupaten Wajo setiap musim hujan tiba selalu arahnya semua dari Kabupaten Sopeng atau berapa kabupaten ke Kabupaten Tempe, dan pinggiran-pinggiran ini sering tergenang banjir. Apa upaya ke depan Pak Bupati? Ya memang Danau Tempe ini satu tempat hulu dari beberapa hilir daripada beberapa hulu, Sopeng, Sidrap, Rekang, Badru, akhirnya pasti akan larinya menuju ke sini. Sementara hilirnya ini hanya satu saja, hanya ke Teluk Bones saja, sehingga biasa terjadi luapan pada saat curah hujan tinggi, apalagi mulai biasanya bulan 4, 5 sampai bulan 8, 9 itu. Nah itu sampai luapan air Danau Tempe itu menggenangi daripada rumah-rumah dari pesisir danau yang ada. Dan biasa kalau kita diskusi dengan para periset-riset Danau Tempe itu sebenarnya ini bukan banjir, ini hanya karena masyarakat tinggal di pemukiman ini yang merembet masuk ke area Danau Tempe itu, sehingga ya mereka juga sebenarnya sudah terbiasa. Cuma kita saja yang sangat khawatir melihatnya. Namun tetap kita lakukan evakuasi kalau sudah mengkhawatirkan buat masyarakat kita, dan kami juga sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk bisa melakukan program pengendalian air ya, mungkin ada jalan lingkar ataukah bendungan ini sekaligus menjadi jalan lingkar 3 kabupaten, karena sebenarnya kan Danau Tempe ini bukan cuma Wajo saja, ada Sopeng sebagian, ada Sidrap sebagian, cuma memang Wajo yang paling luas. Dan saya kira kalau ini bisa diwujudkan, dan memang ini adalah proyek besar, membutuhkan anggaran besar, karena ini harus dikendalikan ini air melalui bendungan, sehingga juga bisa menjadi pariwisata. Jadi sekaligus menjadi jalan lingkar, menjadi pariwisata, dan mengendalikan air, dan masyarakat yang ada di dalam itu bisa kita pindahkan, mencarikan tempat yang lebih aman. Tentu ini prosesnya masih panjang, perlu kajian lebih mendalam bagaimana Danau Tempe ini yang cukup alam ini bisa menjadi objek pariwisata. Dan memang 3 dimensi, selain pariwisata, perikanannya, airnya juga sangat melimpah untuk membantu pertanian yang ada di sekitar Kabupaten Wajo. Ya, memang Pak Bupati, selain daripada perikanan karena terkenal dengan ikan gabusnya, karena industri saya sendiri FPTIV semua hampir 90% dari Danau Tempe Pak Bupati, tapi juga dengan pertanian, begitu bendungannya sangat terkenal di Kabupaten Wajo.
Tapi Pak Bupati, kenapa juga tidak diusulkan ke pemerintah pusat untuk pembangkit listrik tenaga air supaya masyarakat bisa lebih irit? Sebenarnya sih kalau kedepannya bisa saja, cuma memang untuk kita di Wajo ini kan kebetulan ada juga sumber daya alam kita melalui potensi gas, dan saya kira ini sudah dieksplorasi sejak tahun 70-an dan sudah dinikmati oleh 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, melalui pembangkit tenaga listrik ini dengan menggunakan tenaga gas, ya. Itu sudah menghasilkan 315 megawatt, dan saya kira ini cukup besar untuk 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sehingga kita sampai sekarang ini saya kira masih cukup over kalau berbicara dengan energi listrik atau power plant. Pak Bupati, ini pertanyaan menggelitik ini. Seperti apa musibah yang terjadi di Gubernur Sulawesi Selatan? Bagaimana proteksi Pak Bupati yang terkenal sangat familiar dekat dengan rakyat, kemudian menghindari praktek-praktek kolutif atau nepotisme, Pak Bupati? Ya, tentu kita selalu berusaha mengedukasi juga masyarakat. Kadang-kala ada yang datang minta proyek sama saya, minta ini, ya saya katakan. Ada yang datang Pak Bupati? Ya, minta difasilitasi apa dan sebagainya. Saya katakan itu kita sudah berikan kepercayaan kepada OPD kita masing-masing. Kita sudah tidak ingin mengintervensi atau mencampuri di situ. Silakanlah bekerja, silakanlah mengikuti persyaratan, silakan bersaing di situ, ya. Saya kira dengan kita tidak memasuki ranah begitu, ya kita fokus dalam tata kelola pemerintahan, ya, kemudian semua bekerja secara profesional. Silakan memenuhi syarat di situ, silakan tidak mungkin yang kita akan yang akan kita berikan kesempatan di sana itu yang tidak memenuhi syarat, ya, karena ini semua konsekuensinya ini adalah konsekuensi hukum. Pekerjaan yang baik yang saya selalu minta adalah bagaimana pekerjaannya berkualitas, bagaimana dinikmati oleh masyarakat, bagaimana bisa tepat waktu. Kalau ada yang melanggar diberikan sanksi, ya itu saja kita lakukan selama ini. Misalnya Pak Bupati, ketika ada keluarga istri atau keluarga dekat Pak Bupati, apa upayanya ketika mereka merengsek mendesak harus dapat proyek? Nah, tentu selalu kita berikan tadi pengertian bahwa ini kan bukan milik pribadi, ini kan ada mekanisme. Silakan ikut di situ. Kalau memang profesi Anda seperti itu, silakan bekerja, masuk dengan profesinya di sana, silakan bersaing, silakan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada. Kami berikan ruanglah kepada mereka. Oh begitu, Pak Bupati ini kan selain mendatangi undangan, begitu di SMS, di telepon, paling respon. Tapi mengapa Pak Bupati juga tiap hari ini selama Ramadan ini, Pak Bupati sampai tengah malam di kecamatan-kecamatan, desa-desa, mengapa Bupati harus turun? Kan bisa tinggal memanggil ke kantor Bupati. Ya, karena ini tadi keinginan dan kesenangan masyarakat kalau mereka ketemu dan selalu curhat apa yang menjadi problem mereka. Mereka juga senang kalau apa yang menjadi masalah mereka dilihat langsung, sehingga ada kepuasan mereka kalau sekiranya tiba-tiba kita berikan solusi, berikan jalan keluar. Tentu itu agak beda, ya, agak beda kalau kita melihat langsung masalahnya. Oh begitu ya, jadi itulah yang mendorong Pak Bupati harus turun. Bukan berarti tidak juga, percaya mereka. Supaya kita juga tidak diceritakan, supaya tidak kita melihat langsunglah kondisi bagaimana masyarakat yang sebenarnya dirasakan mereka di bawah. Jadi itulah yang membuat selama kepemimpinan Pak Bupati jarang sekali terjadi demonstrasi di Kabupaten Wajo. Ya, kalau demonstrasi biasa saja, sering ada. Kalau sudah tidak terjadi mereka merasa tidak puas, ya. Tetapi kami tidak pernah tidak memberi ruang kepada mereka. Mungkin lebih enak kalau kita duduk di ruangan yang sejuk, kita curhatan, kita bahas apa masalahnya, kita cari solusinya bersama, daripada teriak-teriak, habis energi kita, bakar ban dan sebagainya. Ya mungkin lebih bagus kalau kita di ruangan yang baik, kita diskusi apa masalahnya, ini solusinya, kita sama-sama bisa cari solusi.
Berarti Bapak memang ini sangat aspiratif. Saya melihat sendiri tadi, begitu warga datang, kenapa kok justru Pak Bupati yang begitu rakyat antri, kok Pak Bupati yang memanggil? Bukan dari Satpol PP atau siapa yang mengerahkan ketemu Bapak di dalam ruangan, tapi Bapak yang menjemput mereka. Kenapa Pak Bupati begitu? Oh ya, itu Respect cuma dengan rakyat. tergerak saja lah, kan sudah kebiasaan begitu. Oh, begitu. Kebiasaan pribadi saja itu. Ya, tapi ini kan tidak pernah kita dapatkan Pak Bupati, karena biasanya kan terkenal namanya Bupati kan sama, kalau dulu kerajaan itu kan duduk di tingkat tanahnya Pak Bupati. Ini tadi Pak Bupati yang mendatangi warga, kenapa tertarik begitu Pak Bupati? Ini yang membuat kami ingin mendalami. Ya itu karena mungkin cuma kebiasaan pribadi saja, dan saya juga merasa bahwa jabatan ini kan hanya amanah saja. Bagaimana amanah ini kita jalankan dengan baik, bagaimana kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, ya. Istilahnya kalau kami dalam bahasa Bugis itu, ya saya wakafkan untuk menjadi pelayan melotetengi masyarakat, artinya ingin melayani apa yang menjadi harapan mereka. Seperti itu. Pak Bupati, misalnya rakyat bersatu melihat kinerja Bapak begitu berhasil, sukses nanti 2 periode ke depan, tiba-tiba rakyat mendatangi Bapak, menunggu untuk menjadi calon Sulawesi Selatan 1 atau gubernur. Saya kira tidak usah berpikir ke situ, kerja saja, fokus saja bekerja. Bagaimana kita bisa sampai selesai menjalankan tugas pengabdian ini, ya karena memang niat kita untuk beribadah. Ya semoga waktu yang diamanahkan kepada kami ini kita manfaatkan untuk bisa jadi ibadah, bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa menjadi kenangan, ya bisa menjadi cerita positif, cerita baik yang akan dinikmati oleh masyarakat kita. Pak Bupati tidak takut kalau dekat sekali dengan rakyat, terlalu banyak permintaannya, banyak proposal? Kita selalu memberi pengertian bahwa keuangan kita seperti ini, makanya itu banyak-banyak kita ajak pihak ketiga, ajak perusahaan, ajak lembaga keuangan, bagaimana CSR mereka, bagaimana partisipasi mereka, seperti program gerakan Masjid Cantik kami. Alhamdulillah, hanya menggerakkan pengusaha, hanya ada pengusaha yang membangun sampai 3 lantai pondok tahfidzul Al-Quran. Saya selama 2 tahun ini sudah cukup banyak yang saya resmikan pondok-pondok menghafal Al-Quran, sehingga tercatat sekarang di bagian kesra kami itu anak-anak binaan yang menghafal sekarang ini kurang lebih 1.500-an. Dan memang mimpi saya itu bagaimana mencetak ribuan penghafal Al-Quran di wilayah kita. Alhamdulillah ini menggeliat, dan itu banyak keterlibatan masyarakat. Kita hanya motivator, kita hanya fasilitator, kita hanya memberi spirit saja, dan ternyata banyak yang mau mengeluarkan sedekahnya, zakatnya, infaknya untuk sama-sama mensukseskan program ini. Dan kalau dulu penghafal yang datang di sini banyak-banyak didominasi dari luar, sekarang di sini sudah terbalik. 2 tahun terakhir ini ya kami gaungkan, alhamdulillah sudah didominasi oleh anak-anak kita sendiri di tempat. Dulu dari Kalimantan, dari Sumatera, bahkan ada dari Malaysia datang menghafal di sini dari dulu. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah cukup disadari oleh warga kita sendiri. Sehingga saya optimis 2-3 tahun ke depan ini akan ribuan penghafal Al-Quran yang akan nanti kita hasilkan untuk kita tamatkan nanti di daerah kita. Ada nggak impian Pak Bupati untuk meninggalkan legasi ketika nanti di akhir 2 periode Pak Bupati, mengharapkan yang mengganti nanti adalah penghafal 30 juz Al-Quran? Sekarang ini memang menjadi prioritas, termasuk untuk beasiswa. Ya, kita berikan ruang bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran, kita berikan beasiswa. Bahkan di 2 tahun yang lalu saya sudah kirim ada 3 yang penghafal 30 juz itu supaya menjadi motivasi. Itu kerjasama kami dengan Ustaz Hidayat. Nah itu sudah ada terkirim di Sudan, sementara belajar di sana. Dan kami motivasi terus siapa yang ini. Dan saya juga melihat di perguruan tinggi sekarang ini kan jurusan kedokteran, jurusan-jurusan yang bergengsi itu kan mereka mencari penghafal Al-Quran karena dia juga mau mencetak dokter penghafal Al-Quran, arsitek penghafal Al-Quran. Bahkan di situ sudah disiapkan beasiswa. Sehingga anak-anak ini, apalagi kalau mau bekerja, mereka ditahu bahwa dia adalah hafiz Al-Quran, pasti ada penilaian lain. Dan
Dan ini saya kira anak-anak kita harus kita siapkan. Pak Bupati kan mengharapkan dukungan infrastruktur yang maksimal di kota Sutra ini. Bagaimana upaya lobby-lobby dengan pemerintah pusat supaya APBN terkucur atau APBD Provinsi Sulawesi Selatan terkucur di Kabupaten Wajo yang menjadikan nanti sentra pariwisata, industri, kemudian terkenal pertaniannya karena ini adalah danau tempenya, Pak Bupati. Oh ya, itu harus terbangun komunikasi dengan pemerintah pusat melalui anggota DPR RI kita. Alhamdulillah anggota DPR RI kita di pusat yang dari daerah pemilihan di sini sangat respon juga dan membantu kita untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan kementerian terkait untuk membantu infrastruktur, membantu bangunan-bangunan yang ada. Demikian juga di provinsi, luar biasa perhatian pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan daerah, kita jadikan jalan yang tadinya ada tempat yang hanya dimasuki mobil-mobil buatan lokal di situ, sekarang ini sudah lancar masuk kendaraan semua, yang padahal di dalamnya produksi jagung, produksi padi, ya, dan banyak hasil-hasil produksi masyarakat. Setelah jalanannya dibuka, diperbaiki, luar biasa penghasilan masyarakat di situ. Bisa ditanya langsung kondisi. Iya Pak Bupati, warga Wajo ini kan terkenal juga suka merantau. Bagaimana komunikasi Bapak warganya yang ada di rantauan? Kenapa nggak diajak untuk investasi di tempat kelahiran sendiri? Oh iya, kami sudah mengajak beberapa warga-warga Wajo yang sedang berhasil di tempat lain. Kami sampaikan gerakan hatinya, kenapa di kampung orang lain berinvestasi, kenapa tidak pulang kampung untuk membangun juga daerah. Alhamdulillah sudah mulai terbangun sekarang, mungkin dalam waktu dekat ini ada yang membangun pariwisata, ya ada yang pembangunan yang ada di kota ini, alhamdulillah cukup banyak yang sudah kembali kampung, ada yang membangun hotel, ada yang membangun. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya saat ini benar-benar menggali lebih dalam. Bapak Dr. Amran ini adalah bupati yang sangat familiar, sangat dekat dengan rakyatnya. Terbukti di SMS saja, di telepon biar begitu letih, begitu capek tengah malam, beliau tidak sungkan datang ke rumah warga ketika mereka diundang apakah acara pernikahan, acara tasmian pindah rumah. Mereka tidak pernah letih untuk menghadapi rakyat. Bahkan di bulan Ramadan ini berapa kali kami menciduk beliau mendatangi dari desa-desa ke kecamatan. Beliau tidak henti-hentinya. Jarang kita dapatkan pemerintah kabupaten, kota seperti Bapak Dr. Amran ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu dengan seluruh keluarganya, memimpin pemerintahan Kabupaten Wajo yang bersih, berbudaya dan bermartabat. Apalagi beliau adalah seorang ulama, seorang ustadz. Beliau mengakomodir dan seluruh kelompok komunitas yang ada di Kabupaten Wajo, seluruh aktivis LSM, Ormas, mereka bersatu. Tapi yang paling unik, saudara, dimanapun Anda berada, bahwa Bapak Dr. Amran ini mereka sangat partisipatif. Begitu ada yang antri di rumah jabatan dan di kantor, begitu melihat mereka di CCTV atau melihat langsung, mereka mendatangi, memanggil untuk duduk-duduk di ruangan teduh. Kata beliau, untuk apa panas-panas di luar sementara kita bisa ngobrol dari hati ke hati di ruangan ber-AC. Begitu juga kalau terjadi ada demonstrasi lah. Itulah yang terjadi oleh Bapak Dr. Amran. Inilah sosok beliau sangat sederhana. Beliau sangat dekat dengan rakyat. Mudah-mudahan harapan kita dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 seluruh Indonesia, bupati, wali kota, gubernur yang terpilih oleh rakyat benar-benar seperti beliau. Bahkan beliau ingin meninggalkan legasi ke depan yang memimpin Kabupaten Wajo pasca mereka 2 periode. Mudah-mudahan beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi gubernur Sulawesi Selatan yang memimpin nantinya Kabupaten Wajo juga adalah penghafal Quran, termasuk dari bibit atau kader-kader beliau. Beliau sangat peduli dengan pondok pesantren, sangat peduli dengan tokoh. Demikianlah wawancara khusus saya. Saya Haji Muhammad Hasbi Ibrahim, Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Saat ini berada di jantung kota Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berada di ketinggian 500 meter di kaki gunung di atas Danau Tempe. Saat ini kami ketemu dengan tokoh masyarakat, Bapak Haji Halide. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak.
Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Haji, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kepemimpinan Bapak Dr. Amran, Bupati Wajo saat ini? Ya, kalau menurut saya Pak, artinya Bupati Wajo itu bagus dan sangat dekat dengan rakyat, artinya peduli dengan rakyat. Kalau misalnya diundang pesta-pesta itu pasti datang kalau ada di Kabupaten Wajo. Berarti Pak Bupati walaupun ditelepon, di SMS pasti datang kalau ada di Kabupaten Wajo, begitu Iya, maksudnya? Iya Pak. Bapak sudah berapa kali mengundang keluarga Bapak, mengundang beliau? Artinya sudah 2 kali saya bikin acara pengantin, dia datang semua. Oh, datang terus ya? Datang terus sama dengan wakilnya. Oh iya. Kalau Ibu, gimana komentarnya Bu Haji? Kalau menurut saya Ibu Bupati saya suka sekali karena kalau bicara itu lembut sekali. Oh iya. Selain kelembutan apa yang terpesona Ibu Haji menghadapi sebagai Ibu Bupati Wajo? Saya bagus sekali kalau Ibu Bupati bicara di depan rakyat. Jadi saudara pemirsa dimanapun berada, rupanya ini adalah testimoni masyarakat bahwa Ibu Bupati Wajo saat ini adalah merupakan bagaikan ibu kandung masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo, karena beliau dan sangat dekat di hati rakyat, beliau familiar, beliau bagaikan anak kandung semua yang ada di Kabupaten Wajo. Inilah wawancara saya dengan Pak Haji Halid serta Ibu Haja di Kabupaten Wajo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.